Dongkel Jokowi gagal, Gibran pun dijegal. Ditulis oleh Mas Sunu dari Siko.com. Sebelum melanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe supaya Anda terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Upaya mendongkel Jokowi terus dilakukan oleh oposisi. Dengan berbagai cara, mereka melakukan manuver. Apapun dilakukan demi untuk tercapainya tujuan, Jokowi terjungkal. Nyinyiran, umpatan, kritik tanpa solusi, fitnah, dan berita hoaks mewarnai serangan mereka ke Jokowi. Namun, sayang, upaya mereka gagal total. Jokowi terlalu perkasa untuk dijungkalkan. Mereka pun mencari jalan lain untuk melengsarkan Jokowi lewat anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka. Pencalonan Gibran sebagai wali kota Solo pun mereka goreng dengan mengatakan Jokowi mau membangun dinasti kekuasaan. Tambah lagi, Bobi Nasution pun mencalonkan diri sebagai wali kota Medan. Lengkaplah senjata mereka. Anak dan menantu dipasang oleh Jokowi untuk membangun dinasti kekuasaan. Kita lihat pilkada digelar 9 Desember 2020 merupakan masa pandemi. Protokol kesehatan menjadi syarat dalam seluruh proses pemilihan yang digawangi oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Betapa kampanye pasangan Gibran Teguh mereka goreng. Mereka mengatakan bahwa kampanye Gibran Teguh menciptakan kerumunan. Ketika Muhammad Rizik Shihab terjerat kasus pelanggaran prokes, yaitu menciptakan kerumunan, mereka mengaitkannya dengan Gibran yang menciptakan kerumunan juga. Mereka ingin perlakuan adil. Kalau MRS ditangkap, maka Gibran juga harus ditangkap. Mereka tidak melihat konteksnya yang berbeda. Kerumunan yang MRS ciptakan jelas tanpa pengawasan, sedangkan kerumunan ala Gibran sudah dalam pengawasan Bawaslu. Gagal menggoreng kasus kerumunan kampanye pilkada, mereka mencoba menjegal Gibran dengan kasus korupsi bantuan sosial atau bansos oleh Juliari Batubara. Lewat olahan Tempo, mereka mengaitkan Gibran dengan kasus korupsi itu. Caranya menuduh Gibran merekomendasikan Mensos untuk memesan goodie bag kantong bansos ke PT Sritek. Pojok 1 menulis tentang berita Tempo. Seiring dengan ramainya pembicaraan tentang berita majalah Tempo tersebut, muncul tanda pagar hashtag tangkap anak Pak Lurah di media sosial Twitter. Tagar ini trending topik di jagat Twitter Indonesia sejak Minggu 20 Desember hingga Senin pagi 21 Desember. Dalam liputan majalah Tempo RU 27 Desember 2020 berjudul Korupsi Bansos Kubu Banteng, sumber yang dihubungi majalah Tempo menyebut bahwa masuknya nama Sritek merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Jatah untuk anak lurah menjadi topik bahasan itu. Di framing, Gibran terlihat dalam kerjasama korupsi bansos. Pihak Sritek menegaskan bahwa pesanan kantong bansos dari Kemensos tak ada kaitannya dengan Gibran. Sekali lagi, olehan Tempo dimentahkan. Gatra.com menulis, Corporate Communication Head PT Sritek, Joy Citra Dewi, membenarkan adanya pesanan tas goodie bag untuk bansos oleh Kementerian Sosial atau Kemensos pada bulan April lalu. Pesanan tersebut diterima oleh pihak marketing langsung dari Kemensos dan diterima sesuai dengan prosedur yang berlaku. Insuiri diterima oleh pihak marketing kami langsung dari Kemensos dan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku, kata Joy saat dikonfirmasi melalui aplikasi pemesanan WhatsApp pada hari Senin 21 Desember. Joy juga menyampaikan tidak adanya keterkaitan antara pemesanan tersebut dengan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Kami juga ingin klarifikasi bahwa tudingan yang beredar terkait adanya rekomendasi dari Gibran Rakabuming Raka tidaklah benar, ucapnya. Sedangkan Gibran dengan tegas menolak tuduhan Tempo tentang keterlibatannya dalam korupsi bansos. Gibran Rakabuming Raka mengklarifikasi tuduhan terkait dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos dampak wabah virus corona atau COVID-19. Bahkan, putra sulung Presiden Joko Widodo itu mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi menangkapnya jika memiliki bukti kuat mengenai keterlibatan dia dalam kasus tersebut. Dia mengatakan tidak pernah merekomendasikan ke pemerintah atau ikut campur dalam urusan bansos COVID-19, apalagi membagikan bingkisan terkait dana bansos tersebut dalam pilkada. Sementara itu, Juliari Batubara menegaskan bahwa pemesanan kantong bansos tidak ada kaitannya dengan Gibran. Jelas, gagal lagi. Gagal upaya mengkriminalisasi Gibran.
Pasalnya, rekam jejak Gibran baik digital maupun dunia nyata, Gibran tergolong bersih. Gibran tak pernah memanfaatkan aji mumpung senyampang bapaknya. Joko Widodo menjadi presiden Indonesia. Bahkan sejak Jokowi jadi wali kota Solo, Gibran pemilik catering cili pari menolak orderan dari Pemda. Ketika Joko Widodo menjadi presiden, Gibran tetap hidup seperti biasa. Bisnis martabak markobarnya berkembang pesat tanpa cawe-cawe, tanpa campur tangan Jokowi. Gibran mandiri, tak memanfaatkan kedudukannya sebagai anak presiden. Bisnisnya berjalan mengalir sewajarnya, tapi berkembang dengan pesat. Gibran terbuka untuk diperiksa oleh KPK. LHPKN, laporan dan kampanye pun dapat dicek secara online. Tuduhan abal-abal Tempo terbantah dengan klarifikasi Gibran. Kendati KPK telah bersikap, siapapun yang terkait dengan kasus korupsi bansos akan diperiksa. Gibran siap diperiksa, bahkan ditangkap juga siap. Mengapa Gibran begitu yakin? Ya karena dia memang jujur dan bersih. Tak terlintas dalam benaknya untuk bertindak culas mengkorupsi uang rakyat. Kacang mangsa ninggal lanjaran. Kacang tidak mungkin meninggalkan tempatnya merambat. Kurang lebih berarti kelakuan atau kebiasaan anak umumnya meniru perilaku atau kebiasaan orang tuanya. Jokowi memang kokoh karena sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kesejahteraan rakyat Indonesia menjadi dasar dari kerja kerasnya. Dukungan dari para menteri dalam menuju Indonesia maju akan membuat kinerjanya bersama Wapres Ma'ruf Amin dapat berjalan lancar. Bahkan, seorang Amin Rais dengan teganya menuntut Jokowi mundur atau restrukturisasi negara. Namun Jokowi bergeming, tak goyah, tak miring, tetap lurus dalam bekerja. Upaya mendongkel Jokowi agar tersungkal dari tahta RI1 selalu gagal karena Jokowi orangnya tulus. Apalagi dalam periode kedua masa jabatannya, tak ada beban. Meski kita tahu bahwa beban di pundak Jokowi sangatlah berat. Utamanya dalam menghadapi COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi rakyat. Keseimbangan antara kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi terus dijaga oleh Jokowi. Sebaiknya, mereka yang berupaya menjungkalkan Jokowi menghentikan aksinya. Berhentilah menyinyiri Jokowi. Kalau mengkritik, kritiklah dengan memberikan solusi. Biarkanlah Jokowi menyelesaikan masa baktinya sampai tahun 2024. Rakyat mendukung pemerintahan Jokowi. Semoga tahun 2021 makin majulah kesehatan dan ekonomi masyarakat Indonesia. Salam Indonesia Maju.